بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semuanya, berjumpa kembali di channel Cahaya Sunnah. Ya, belakangan ini kita pasti mendengar, kita pasti mengetahui ada seorang wanita yang viral, ya, ini Kumala Hakimah, yang mana seorang ini hafizah dulunya pengakuannya, ya, yang viral di videonya Abu Marlo ketika ia ditanya tentang hafalan Quran, ya, ketika ia ditanya tentang jilbab, jawabannya ialah nyeleneh, akan mempertanyakan kewajiban jilbab, meragukan tentang kewajiban jilbab dan segala macamnya, sampai dia mempertanyakan kenapa harus menghafal Al-Quran, apa manfaat menghafal Al-Quran dan segala macamnya, karena ada mushaf nggak perlu lagi menghafal itu menurut pernyataannya. Yang lebih parah lagi, dia juga meragukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kata dia tidak bisa untuk pedoman sepanjang masa, ya. Dan lebih parahnya lagi, dia mempertanyakan akan Tuhan, apakah Tuhan itu gimana, segala macam, seolah dia akan ragu akan hal itu. Manusia sering banget melibatkan Tuhan dalam berbagai pembicaraan, sebagai misalnya sebagai pertimbangan penting ya dalam mengambil keputusan, dan sebagai sosok tempat manusia menggantungkan harapan. Pertanyaannya, Tuhan tuh ada di mana? A, di langit gitu, di Arsy, di singgasana, di singgasana kerajaan langit gitu. Atau B, di dalam relung hati tiap insan, karena Tuhan lebih dekat dari urat nadi, ya tentunya secara metaforis. C, tidak dapat didefinisikan. Mungkin karena Tuhan adalah semesta itu sendiri, atau melampaui ruang dan waktu, melampaui semesta, atau Tuhan. Tapi yang anehnya, saya tidak menemukan pengakuan dari dirinya bahwa dia telah murtad. Bahkan ada netizen yang bertanya pada dirinya, apakah Mbak ini masih sholat 5 waktu atau masih Islam. Itu tidak dijawab oleh dia. Dia tidak mau menjawab, tidak menjelaskan di mana dia, beragama apa dia, keluar Islam atau tidak itu. Banyak Islam gak sih? Masih Islam gak sih? Kadang kayak, ini masih sholat gak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Atau ini banyak kalau kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh gitu. Itu yang berasumsi aku Kristen ya. Oke. Atau yang gitu-gitu tuh aku tuh nggak pernah jawab karena apa ya? Mungkin aku nggak terlalu nyaman, atau tepatnya aku merasa tidak terlalu aman untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Dan sebenarnya akan mirip juga, nggak nyaman ya mau aku ditanya apakah aku Kristen, apakah aku Islam, apakah aku liberal atau progresif gitu. Itu sama nggak nyaman ya. Aku cukup berhati-hati sama label karena label ini kan mengandung muatan prasangka dan stigma ya. Dan aku nggak bisa ngontrol pikiran orang. Dan aku juga nggak punya kepentingan untuk menjelaskan diri agar orang memahami aku gitu. Wah, sebenarnya aku pun nggak punya hutang penjelasan. Aku juga nggak punya kewajiban untuk menjelaskan diriku, identitasku ke publik gitu kan. Yeah. Nah, Bagaimana menyikapi orang seperti ini? Beda halnya dengan Saifuddin Ibrahim Muhammad Kece, yang ia mengaku dulunya sebagai Muslim, bahkan Ustadz, sekarang murtad, keluar dari Islam dan pindah agama menjadi agama Kristen. Tapi kalau Kumailah Hakimah ini tidak. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita sebagai Muslim yang memang mengetahui dia itu Muslim, pada hakikat secara misalnya secara KTP misalnya gitu kan Muslim, lalu kita mengatakan dia telah murtad, betul kalau dikatakan dia mengucapkan kalimat kufur, iya betul, dia mengulang Al-Quran, dia tidak meyakini Al-Quran itu sebagai pedoman sepanjang masa, artinya bisa berubah sebagaimana hukum babi misalnya, kan dia telah dia jelaskan bahwa zaman sekarang itu udah nggak berlaku lagi gitu haraman babi, dikarenakan ketika pengharaman masa itu kesulitan air segala macam yang ia jelaskan di podcastnya ya. Tapi selepas itu semua, apa kita harus mentakyin orang ini murtad tanpa memandang syarat-syarat keluarnya seseorang itu dari Islam meskipun sudah ada kalimat kufur yang diucapkan? Kita akan bahas ini, tapi bukan saya yang membahas, tapi yang membahas adalah Al-Ustadz Khairullah Anwar Lutfi LC Hafidhahullah Ta'ala. Barakallahu fikum, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat, amin. Orang melakukan perbuatan kekufuran atau mengatakan kata-kata kekufuran itu karena satu, tidak tahu hukum, dua, dia tidak sengaja,
3, dia dipaksa. Penting ini. Tidak bisa kita serta-merta mengatakan, hei kamu keluar dari Islam. Iya dong. Kita sangat berhati-hati dalam mengeluarkan seorang dari keislaman. Ini ahlu sunnah sangat berhati-hati. Pelakunya anak kecil atau enggak? Contohnya anak kecil, enggak kita bahas. Pelakunya berakal atau tidak? Contohnya orang gila, enggak kita bahas. Ya mungkin nih suatu saat nih bisa keluar nanti nih alasannya, oh contohnya orangnya enggak waras. Bisa ini. Untuk keluar dari masalah padahal bohong. Yang ketiga, apakah dia melakukannya karena pilihan dia? Karena kalau mau dia melakukan perbuatan kekufuran atau kata-kata kekufuran dan dia terpaksa, termaafkan. Apakah sudah ditegakkan hujah padanya? Ada yang mengingatkan. Ya mesti ada dong, dia tinggal di Indonesia, dia sejak kecil yakni berkumpul dengan kaum muslim. Masa dia itu nggak tahu? Sangat mungkin ada orang belum tahu. Kenapa memangnya? Walaupun dia tinggal di Indonesia, orang bodoh itu sangat mungkin banyak. Tetap harus iqamatul hujjah, tetap harus diingatkan dulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangankan di kampungnya, di masyarakat perkotaan saja. Ulun pernah ngisi pengajian, dan di pengajian tersebut ulun menyebutkan salah satu hukum larangan memajang gambar makhluk bernyawa di rumah. Tentunya ketika ada penanya masuk, Ustadz, perkara ini saya baru tahu. Di Banjarmasin saya baru tahu. Di mana untuk sebagian kaum muslimin, apalagi yang sering ikut kajian, ini perkara yang biasa. Ada orang terkadang bahkan untuk unsur agama Islam nggak faham dia, makanya harus tetap ditegakkan hujjah, dikasih tahu, dinasihati. Dan yang terakhir bukan orang yang salah faham. Jadi orang kalau misalnya melakukan perbuatan kekufuran atau mengatakan perkataan kekufuran atau perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, harus terpenuhi syarat dulu. Apa itu syaratnya? Dia tahu, dia sengaja, dan dia tidak terpaksa. Dan tidak adanya penghalang, kebalikan dari ini. Kalau dia tidak tahu, dimaafkan. Dia tidak sengaja, dimaafkan. Dia terpaksa, dimaafkan. Karena bisa jadi hal tersebut mungkin na'udzubillah suatu saat kita pelakunya. Bukankah kita ingin kaum muslimin kemudian bersikap adil kepada kita? Karena kita bodoh dalam satu perkara. Jadi bersikap adil. Subhanallah. Terkadang orang ngomong itu enak banget. Kelihatan di komennya. Lihat aja komennya. Subhanallah. Orang yang sangat mudah kemudian mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Bodoh. Jadi kita maklum aja. Terkadang juga gak semua komen kita sautin. Kenapa? Terkadang mereka bodoh. Sok ngomong sana sini, ke masjid gak pernah. Sok hadir pengajian gak pernah. Kenapa? Yang disampaikan di pengajian sudah dibahas. Kalau kemudian kita sautin semuanya, habis waktu kita pengajian pian semrawut kena ulun ceramahnya. Wallahu alam bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi kadang ada orang yang bodoh ya. Wallahu alam bisa.